Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini alhamdulillah hanya atas izin Allah kita bisa berada di rumahnya yang mulia ini. Satu tempat masuknya gratis tapi keluarnya membawa banyak keberkahan. Dan tidak ada tempat yang seperti itu. Hanya masjid lah yang seperti itu. Masuk gratis, keluar membawa banyak pahala, keberkahan, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk masuk masjid. Kalau masuk kafe mungkin ragu-ragu kita kan. Keluarnya nanti ditagih. Ini enggak ada ditagih. Masuk silahkan, keluar membawa pahala yang luar biasa. Betapa mulianya ketika kita berada di dalam rumah Allah, rumah yang mana di situ disebut-sebut nama Allah dan mengingatkan kita kepada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, majelis ilmu yang kita ikuti mudah-mudahan bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk mendapatkan kemuliaan itu ada dua. Yang pertama iman, yang kedua adalah ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat. Mengangkat derajat berarti mulia. Siapa itu? Orang-orang yang beriman. Dan siapa lagi? Orang-orang yang mereka diberikan ilmu. Ketika dikatakan diberikan ilmu, siapa yang memberikan ilmu itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalulah memohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu. Hanya atas izin Allah lah kita bisa berilmu. Maka Nabi, di antara doa Nabi dan satu-satunya doa yang Nabi meminta tambah dalam hidupnya hanyalah ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Rabb, tambah ilmuku. Nabi tidak pernah minta tambah harta, hanya ilmu. Tidak sampai pada berilmu saja, warzuqni fahma, rizkikan kepada kami pemahaman agama. Berarti pemahaman agama adalah rezeki. Jadi jangan pernah menganggap rezeki itu hanya harta. Kalau kurang haroto, sosok kurang saki. Kalau kurang buah sawit minggu kok kurang saki so. Padahal rezeki itu tidak hanya harta. Di hadis itu saja
Nabi dalam doanya atau di ayat itu saja Nabi membahasakan itu doa kan. Di situ ucapannya adalah warzuqni fahma, beri saya rezeki pemahaman agama. Maka seandainya harta kita kurang tapi kita punya pemahaman agama yang luas, itu sungguh rezeki Allah sangatlah banyak pada kita. Tapi kalau seandainya melimpah harta di tangan kita, cuma kita tidak punya pemahaman agama, itu tidak ada jaminan, jangan-jangan harta itu bisa merusak akhirat kita. Oleh karena itu, kalau mau dipilih-pilih, mana mau? Banyak harta sekene ilmu, atau sekene harta banyak ilmu? Maka dua lah. Banyak harta banyak ilmu. Berbahagialah orang-orang yang banyak harta dan banyak ilmunya. Tapi ketika memang harus memilih, maka pilihlah ilmu. Mudah-mudahan majelis ini bisa sekali lagi menambah ilmu kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat oleh Allah untuk belajar, sekaligus semangat untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita serius dalam mencintai beliau. Mudah-mudahan kita tidak berpura-pura dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi benar-benar dari hati kita. Apa bukti kita mencintai beliau? Apapun yang beliau suka, kita harus suka. Apapun yang beliau benci, maka kita harus ikut membencinya. Tapi kalau seandainya yang beliau suka kita benci, dan yang beliau benci kita sukai, berarti cinta kita dusta. Kita harus jujur dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus mencintai beliau? Karena beliau sangat mencintai kita. Kenapa kita harus merindukan beliau? Karena ia sangat merindukan kita. Ikhwati fillah, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, di suatu hari yang memang semua kita akan mengharapkan syafaat itu. Kenapa kita mengharapkan syafaat itu? Karena pada saat itu barulah kita sadar bahwa amal kita sangatlah kurang. Amal yang kita kerjakan ini sangatlah sedikit. Jangan pernah bangga dengan apa yang telah kita kerjakan yang banyak itu. Karena kita tidak tahu seberapa dari yang kita kerjakan itu yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tahu kita. Dari sholat yang kita kerjakan selama ini, berapa yang benar-benar diterima oleh Allah? Dari puasa yang kita lakukan, berapa yang diterima oleh Allah? Dari sedekah yang kita berikan, berapa yang diterima Allah? Harapan kita tentu diterima semua. Tapi kadang-kadang ada yang terpaksa, kadang-kadang ada yang kurang ikhlas, kadang-kadang ada yang terburu-buru, kadang-kadang juga ada yang asal jadi. Jadi jangan pernah merasa banyak. Nanti pada hari itu semua kita akan merasa kurang. Bahkan ada yang nak minta balik oleh kamu ke bumi. Inginnya minta dikembalikan. Istabarra allazina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'a bihimul asbab. Mulai datang penyesalan, minta untuk dikembalikan, sekedar hanya untuk sujud, sekedar hanya untuk bersedekah. Jadi sebelum datang masa kita menyesal itu, mari sama-sama kita isi waktu kita. Mudah-mudahan detik-detik waktu yang diberikan oleh Allah selalu kita isi untuk sesuatu yang bisa mendatangkan pahala dan untuk sesuatu yang bisa memudahkan akhirat kita dan memudahkan kita di padang mahsyar.
Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Untuk tausiah kita pada malam hari ini, saya ingin mencoba untuk berbagi dan kita bersama dengan satu masalah yang ini sebenarnya sangat sederhana, mengulang-ulang tapi penting. Karena ini adalah dasar. Jadi masalahnya sekedar mengingatkan apa yang sudah kita ketahui. Saya beri judul meneropong cara beragama generasi salaf. Meneropong cara beragama generasi salaf saleh. Salaf itu harus diikutkan dengan kata saleh. As-salafus saleh. Salaf yang saleh, salaf yang baik. Karena ada orang-orang yang pada generasi-generasi awal dulu, seperti pada masa tabi'in, itu ada di antara mereka yang ternyata tidak saleh. Nanti akan kita lihat pada poin-poinnya. Pada masa Ali sudah ada Syiah belum? Pada masa Ali kan sahabat. Apa Syiah saleh? Tentu tidak. Maka kata salaf mesti disifati dengan kata saleh. Mereka lah tempat kita belajar. Meneropong itu kan mengintai-intai itu. Untuk apa kita teropong? Tentu bukan hanya sekadar meneropong gitu saja. Untuk dicari tahu, untuk kemudian kita ambil dan kita jadikan pegangan. Kalau kita meneropong anak bulan sebelum Ramadan, untuk apa gunanya? Kalau sudah ketahuan, oh ternyata nampak itu anak bulan, apa yang kita lakukan? Berarti besok puasa. Jadi meneropong, kita coba lihat bagaimana cara beragama generasi salaf dulu. Istilah salaf itu memang seperti yang dikatakan oleh para ulama, itu adalah generasi terbaik yang ada di awal-awal Islam. Tentu saja yang paling baik sekali adalah generasi sahabat. Tapi berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, dikatakan oleh Rasul, khairul quruni qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Dalam lafaz Imam Bukhari itu dikatakan khairun nas qarni. Manusia terbaik atau generasi terbaik itu adalah generasi saya, kata Rasul. Rasul bersama para sahabatnya. Thumma alladzina yalunahum. Lalu mereka yang setelah itu. Thumma alladzina yalunahum, lalu mereka yang setelah generasi setelah sahabat. Berarti ada 3 generasi. Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tapi sekali lagi mesti diikutkan dengan kata as-salafus saleh. Kalau untuk sahabat sendiri itu sudah ada garansi. Untuk sahabat sendiri sudah ada garansinya langsung. Bahkan Allah sudah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha mereka ridha kepada Allah. Itu garansi yang luar biasa. Mendapatkan ridha Allah itu membuat kedudukan sahabat merupakan orang yang terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kalau dari seluruh umat Nabi Muhammad, maka kuntum di situ yang dikhitab adalah para sahabat. Karena sahabatlah yang menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Sahabat tahu dia ini ayat ini kepada siapa diturunkan. Apa penyebab turunnya ayat ini? Apa makna yang terkandung dalam ayat ini? Mereka semua paham karena guru mereka langsung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka merekalah yang kuntum di situ. Kalau dari seluruh umat Nabi Muhammad. Tapi kalau dari seluruh umat manusia, maka kuntum di situ kita semua umat Islam yang menjadi umat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita, karena kita adalah bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khaira ummah, wajar mereka menjadi orang terbaik. Sahabat itu karena guru mereka adalah Rasulullah. Dan setelah sahabat ada namanya tabi'in, menjadi generasi terbaik kedua. Wajar karena mereka belajar langsung dari orang yang terbaik. Belajar langsung dari mereka-mereka yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhai pemahamannya, diridhai pengetahuannya, diridhai iman mereka, diridhai kehidupan mereka oleh Allah. Tabi'in belajar dari mereka. Setelah tabi'in ada generasi ketiga tabi'in yang mengikuti mereka, yang masih bagian dari terbaik karena masih dekat jaraknya dengan orang yang terbaik. Jadi kalau ibarat fotokopi, ada asli, lalu kita fotokopi. Kalau fotokopi ini kita fotokopi lagi, masih bagus enggak? Masih bagus kan? Fotokopi ketiga tadi kita fotokopi lagi. Itulah mulai tuh. Lah ndak sama lah tu, condol lah tu. Lah banyak tu, kadang lah kabu-kabu lah hitam je bagai. Maka wajar Nabi membatasi. Dibatasi oleh Rasulullah. Karena kalau kita bawa kepada logika fotokopi tadi, yang asli lalu fotokopi pertama difotokopi lagi, itu akan masih jelas dan nampak. Tapi kalau sudah terus hasil fotokopi diulang lagi fotokopinya, itulah mulai kabur. Maka yang paling jernih Islam itu adalah asalnya. Semakin ke ujung, semakin kabur, semakin kau. Oleh karena itu perlu kita meneropong. Perlu kita berkaca, karena air mereka jernih. Air itu kalau jernih nampak wajah awak di situ, bisa awak berkaca di situ. Nah, jadi yang paling pantas untuk kita contoh dalam beragama memang adalah generasi sahabat, generasi salaf yang memang langsung belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, kita akan coba lihat beberapa poin yang menjadi perkara yang perlu kita dalami dan kita pahami, bagaimana cara atau beberapa cara beragama generasi salaf. Sebenarnya tentu pembahasannya akan panjang, saya simpulkan dari buku ini. Ini sebuah buku yang bagus, Manhajut Talaqi wal Istidlal Baina Ahli Sunnah wal Mubtadi'ah, yang ditulis oleh Syekh Ahmad ibn Abdurrahman Ad-Duwayyan. Diceritakan panjang lebar dan disampaikan bagaimana perkataan-perkataan para ulama tentang pentingnya kita untuk melihat bagaimana cara mereka dalam beragama. Kita tidak akan sampaikan semuanya, tapi seberapa cukup dengan waktu yang kita miliki. Kita coba satu persatu. Yang pertama, generasi sahabat dulu itu, atau generasi salafus saleh itu, ciri pertama mereka itu dalam beragama adalah mengagungkan nas, ta'zim an-nusus asy-syar'iyyah. Kalau di hadapan mereka sudah ada nas, itu menjadi tidak ada pilihan lain. Dan karena memang ayat Al-Quran menyuruh untuk seperti itu. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara. Jadi enggak ada pilihan lagi bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, sudah menetapkan satu persoalan, ini kata Allah, ini kata Rasul, gak ada lagi khiyarah, gak ada lagi pilihan yang lain. Dan generasi salafus saleh terutama adalah para sahabat, mereka adalah ta'zim an-nusus asy-syar'iyyah,
Mereka sangat mengagungkan nas syar'i. Kalau orang Arab bilang alal aini war ra's. Alal aini war ra's. Kalau lah dapat nas itulah dati kepala diam tu. Itu bilang tinggi berarti kan? Berarti tinggi di kepalanya sendiri. Kalau selama ini orang ada mendewa-dewakan akal yang ada di pikirannya, yang ada di kepalanya, kalau sudah alal aini war ra's, berarti an-nusus syar'iyyah diletakkan di atas kepala, berarti di atas akal. Tidak ada cerita lah. Allah bilang haram, haram. Riba haram, kata Allah. Nabi juga melarang riba. Yang riba yang pertama dilarang oleh Nabi itu riba al-Abbas, riba pamannya sendiri. Karena paman Nabi itu pelaku riba terbesar pada masa jahiliyah. Tapi itu yang dihapus oleh Nabi. Inna riba al-Abbas maudhu'. Sesungguhnya riba Abbas itu dihapus, nggak boleh lagi, haram. Tunduk mereka. Kalau seandainya akal yang bermain, mulai yang berpikir-pikir lah. Anda haram dadanya kan? Kalau sudah melawan seperti itu, berarti tidak ada ta'zim, tidak ada penghormatan, tidak ada pengagungan. Tapi sahabat, generasi salaf, ta'zim an-nusus asy-syar'iyyah. Di antara bentuk ta'zim an-nusus itu adalah menghormati dan memuliakan perkataan Nabi. Ta'zimu kalamin Nabi. Ta'zim kalam an-Nabi. Kita berikan beberapa contoh bagaimana sahabat dulu itu tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Nabi, dan kalau ada orang yang mencoba untuk menentang yang diucapkan oleh Nabi itu dimaki-makinya luar biasa. Kita ambil beberapa contoh. Ada dari Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar itu adalah anak dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu maqala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengarkan Rasul berkata. Apa yang didengarkan oleh Abdullah ibn Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akum al-masajida idza sta'zanakum ilaiha. Jangan sekali-kali kalian melarang perempuan-perempuan kalian untuk ke masjid kalau seandainya mereka minta izin untuk ke masjid. Ini hadis yang datang dari Abdullah bin Umar yang didengarnya langsung dari Rasul. Di sini dikatakan sami'tu Rasulullah. Kalau dalam ilmu hadis sami'tu itu berarti didengar secara langsung. Itu marfu', itu tingkat tertinggi, marfu'. Langsung didengar. Abdullah bin Umar tidak mendengar dari orang lain, tapi mendengar langsung dari Nabi. Apabila perempuan-perempuan kalian atau istri-istri kalian ingin minta izin ke masjid, jangan larang. Apa kata faqala Bilal ibn Abdullah? Berkata Bilal ibn Abdullah, wallahi la namna'anna. Demi Allah akan kami larang. Kata Rasul apa tadi? Jangan larang. Kata Bilal ibn Abdullah, akan kami larang. Padahal baik tujuannya, karena dia melihat orang-orang pada masa generasi Bilal ibn Abdullah itu mungkin sudah ada perubahan, nggak lagi sama seperti pada masa Nabi. Mungkin dia keluar itu bisa mendatangkan fitnah. Dia punya keinginan untuk menghalanginya. Wallahi lanamna'annahunna. Apa kata Abdullah ibn Umar tadi? Qala fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an. Ladangau da Bilal tadi menyabik pun itu, maka ia menghadap kepada Bilal ibn Abdullah, fasabbahu sabban sayyi'an, dimaki-makinya Bilal. Apa kata beliau? Mas sami'tu dimaki-makinya, dan tidak pernah dia mengeluarkan kata-kata makian seperti itu sebelumnya. Waqala, lalu ia berkata, ukhbiruka an Rasulillahi wa taqulu lanamna'anhun.
saya sampaikan kepada kamu apa yang dikatakan oleh Nabi, jangan dilarang, lalu kamu katakan kami larang, berarti bertentangan dengan yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tujuannya mungkin baik. Ini salah satu dari contoh betapa generasi salaf dulu, khususnya adalah para sahabat, ketika berada di hadapan ungkapan Nabi datang dari Rasulullah dan hadisnya sahih, ta'zimu kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kata Rasul jangan dilarang kalau minta izin ke masjid, jangan dilarang. Apalagi zaman kini, kalau larang zaman kininya minta izin ke masjid ya, belok kamal. Jangan pejo masjidnya nyok kamu ya, belok. Diarahkan jalan lu enggak jadi ke masjid dah. Dan memang Nabi membolehkan apabila dia minta izin. Nah, ketika dikatakan apabila dia minta izin, ini juga ada pelajarannya di situ, bahwa perempuan apalagi istri memang perlu untuk meminta izin kalau ingin keluar dari rumahnya. Begitulah agama mengatur. Kalau dibawa nanti kepada analisa-analisa orang-orang liberal, apa kata mereka? Ini diskriminasi terhadap perempuan, dikekang perempuan, pakaian harus begini, keluar harus minta izin, ini tidak adil Islam nih. Ini kata mereka. Padahal ketika Allah mengatur dengan sebuah aturan tertentu, pasti itulah yang terbaik bagi kehidupan. Dan ternyata memang diakui bahkan oleh mereka-mereka yang menuduh tadi itu, bahwa perempuan-perempuan yang terbaik dan mulia itu, kemuliaan perempuan itu ada pada wanita-wanita muslimah, di mana mereka berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah. Ada satu contoh lagi dari Abdullah ibnu Abbas. Ini dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala tamatta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatta' itu tamattu' dalam haji. Nabi berhaji, mengerjakan haji tamattu'. Faqala Urwa ibn Zubair, lalu berkata Urwa ibn Zubair, naha Abu Bakrin wa Umaru anil mut'ah. Jadi kata Urwa ibn Zubair, Abu Bakar dan Umar melarang untuk tamattu'. Rasul apa tadi? Membolehkan. Bahkan Rasul sendiri tamatta'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Urwah bilang Abu Bakar sama Umar melarang katanya. Faqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ma yaquluhu Urwah, apunya Urwah tadinya? Coba ulang lihatnya, apunya Urwah tadinya? Yaqulu naha Abu Bakar wa Umar 'anil mut'ah. Abu Bakar dan Umar melarang untuk melakukan tamattu'. Faqala Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas berkata, arahum sayahlikun, saya melihat mereka semua akan binasa dan hancur. Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu naha Abu Bakar wa Umar. Saya katakan bahwa Nabi membolehkan begini, lalu mereka katakan Abu Bakar dan Umar melarang. Berarti itu ciri-ciri orang-orang yang akan hancur dan binasa. Itu Umar dan Abu Bakar loh. Orang terbaik. Masalahnya bukan pada Umarnya, masalahnya pada Urwah ibn Zubairnya yang mengedepankan qala Abu Bakar wa qala Umar daripada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada Abu Bakar dan Umar orang terbaik saja begitu sikapnya Ibnu Abbas, apalagi orang zaman kini lah. Kayaknya Nabi ya kolonnya ndaknya Nabi yonya. Jangan kata Rasul, silahkan nyinya kan belawan lah. Dan generasi sahabat ternyata mereka adalah
ta'zimu kalamin nabi, ta'zimu kalamir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar ta'zim kalau sudah berada di hadapan kata-kata dan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berhasil meneropong poin yang pertama ini, berarti itu sesungguhnya adalah gambaran dari sikap yang harus kita miliki juga ketika kita berada di hadapan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka diridhai oleh Allah, mereka sudah banyak yang dijamin untuk masuk surga, maka cara beragama yang terbaik pastilah agama yang cara yang dilakukan oleh orang-orang yang terbaik tersebut. Jadi yang pertama ta'zimu kalamin nabi. Yang kedua tasabbut ala fi'li sunnah. Tasabbut dalam melaksanakan sunnah. Maka tidaklah mereka lakukan kecuali berdasarkan ilmu dan dalil yang jelas. Jadi ketika ada satu bentuk perbuatan sunnah dan sesuai berdasarkan kepada ilmu yang mereka pahami, tasabbut mereka dalam hal itu, dan kalau sudah ada kepastian, mereka pasti akan mengamalkannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita coba ambil beberapa contoh. Ada banyak contoh yang disampaikan. Wa qala rajulun lil imami Malik ibn Anas. Berkata seseorang kepada Malik ibn Anas. Malik bin Anas itu adalah salah satu dari imam mazhab yang 4. Malik bin Anas. Bukan Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu adalah sahabat Rasul. Ini Malik ibn Anas, imam mazhabnya mazhab Maliki. Apa kata seseorang tadi? Ya Aba Abdullah, min aina uhrim? Wahai Abu Abdullah, di mana mulai kalau ihram? Di mana mulai kalau ihram? Itu pertanyaannya. Di mana dan mulai kalau dan nak ihram? Ihram itu bisa untuk haji, bisa untuk umrah. Faqala Malik, berkata Imam Malik, min Dzul Hulaifah. Kamu harus memulai ihram itu dari miqatnya, dan miqatnya adalah Dzul Hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tempat di mana dulu Rasul memulai ihramnya di situ. Faqala, lalu yang bertanya tadi apa bunyinya? Inni uridu an uhrima minal masjidi an-nabawi min indil qabri. Tapi saya ingin memulainya dari Masjid Nabawi, dari sisi kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Malik menyebut Zulhulaifahnya Nabi dulu di situ, dan ingin mulai dari Masjid Nabawinya. Faqala, Malik berkata, la taf'al, jangan lakukan itu. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah, saya khawatir akan terjadi nanti fitnah. Jangan buat itunya, jangan cuma itunya, Zulhulaifah aja lahnya. Faqala, apanya yang bertanya tadi? Wa ayyu fitnatin fi hadhihi innama hiya amyal aziduha. Fitnah pula akan terjadinya, kan hanya beberapa mil saja tambahnya. 1 mil itu kan 2,5 kilo dari Masjid Nabawi sampai ke Zulhulaifah. Nggak tahu berapa persisnya, tapi kan nggak jauh kan? Kan hanya beberapa kilo aja nih. Fitnah apa? Akan terjadi? Coba bayangkan. Wa qala, lalu jawaban Imam Malik, wa ayyu fitnatin a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilah qassara anha Rasulullah. Fitnah apalagi yang lebih besar daripada sesuatu yang kamu pandang baik dan ternyata itu Rasul tidak tahu. Upo fitnah yang paling godang itu adalah ketika awak menganggap ada sesuatu yang baik yang tak pernah dilakukan oleh Nabi, berarti kita menganggap bahwa Rasul tidak menyampaikan itu sebagai satu kebaikan. Ini at-tasabbut min fi'lin Nabi, ketika Nabi itu benar-benar memulai ihramnya dari Dzul Hulaifah. Dan itu adalah contoh
Ada di antara mereka yang mau memulainya dari Masjid Nabawi. Mungkin barangkali ada anggapan juga Masjid Nabawi kok bisa jadi lebih mulia daripada Zulhulaifah. Ada kubur Nabi di situ. Tapi Malik mengatakan, sya'alaikal fitnah. Saya khawatir akan ada fitnah yang terjadi. Karena fitnah di situ maksudnya ternyata adalah menganggap ada sesuatu yang baik yang ternyata Rasul tidak mengajarkannya, berarti kita sudah menuduh Rasul tidak amanah karena tidak menyampaikan semua kebaikan-kebaikan yang untuk kita lakukan. Padahal ayat mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ikhwati fillah, ini ada banyak contoh di sini. Kita ambil contoh yang lain. Ada namanya Sa'id Ibnul Musayyib. Itu salah seorang dari ulama tabi'in. Masuk waktu? Bantu aku atau apa? Azan dulu. Itu sambung lihat. Bantu. Alhamdulillah. Silakan kita jawab dulu suara azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Tadi kita katakan ada salah seorang ulama tabi'in namanya Sa'id ibnul Musayyib. Ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri aktsar min rak'atain. Beliau melihat, Sa'id ibn Musayyib ini melihat seseorang yang sholat ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar, aksar min rak'atain. Aksar min rak'atain. Kalau sholat sunat fajar berapa rakaat? 2 rakaat kan? Inya lebih 2 bu ada. Yaksuru fihi marruku' was sujud. Dia perbanyak ruku' dan sujud. Fanahahu, lalu ia larang. Faqala, dia kono larang, dak Sa'id bin Musayyib, apa nyinya? Ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, yu'adzibuni Allahu ala shalah. Kan kono azab dia ndak banyak salat lagi. Kono azab kan cadi olehnya tibur enggak. Dia azab Allah Taala kalau banyak salat. Apa nyinya Sa'id bin Musayyib? Faqala la. Wa anda kan kono azab dia banyak salat denye. Walakin akan tetapi yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Wa ang kan dia azab dia karena wa ang menyalahi sunnah. Nya duanya nabinya bawa sampai. Ini 2 contoh untuk at-tathabbut ala fi'lin nabi. Bagaimana generasi salaf saleh dulu, mulai dari kalangan sahabat, benar-benar mereka menta'zim kalamur rasul, kemudian mereka benar-benar tathabbut dengan fi'li sunnah, apa yang dilakukan oleh nabi, itu pula yang ingin mereka lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Ta'zim an-nusus asy-syar'iyyah, mengagungkan nas Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua adalah cara beragamanya generasi salaf dulu, al-i'timad 'ala sunnatus sahihah. Mereka berpegang teguh kepada sunnah yang sahih. Berpegang teguh kepada sunnah yang sahih. Berarti mereka tidak pakai sunnah yang atau hadis yang dhaif atau hadis yang palsu. Karena ada banyak kalangan-kalangan, aliran-aliran yang muncul yang justru yang mereka andalkan adalah hadis palsu. Banyak sekali muncul setelah itu. Ada dari kalangan Syiah. Orang Syiah itu banyak kebohongan. Dari hadis-hadis yang mereka riwayatkan sendiri, itu nampak bohongnya. Karena mereka menolak hadis-hadis yang datang dari kalangan para sahabat. Sebab bagi orang-orang Syiah, sahabat setelah Nabi itu murtad semua, illa salasah. Kecuali hanya tiga orang. Ada dalam riwayat mereka diantaranya kecuali 5. Ada 5, ada 3. Ali, itulah jaleru kan? Orang Syiah adalah orang yang mendewa-dewakan Ali, dan orang-orang yang pro sama Ali itu. Ada Miqdad, kawan akrabnya Ali bin Abi Thalib, ada Salman Al-Farisi, ada Abu Dzar, ada Ammar, 5 orang aja. Yang selain itu murtad semua. Yang paling kuat murtadnya Abu Bakar dan Umar, Utsman, kata mereka. Dan mereka tidak bisa menerima hadis kalau seandainya tidak dari jalur imam-imamnya. Karena bagi mereka kalamul imam itu sama dengan kalamun nabi. Jadi perkataan imam sama dengan perkataan nabi. Disitulah penyebab banyaknya datang kedustaan-kedustaan. Karena masing-masing imam mereka ngomong kadang-kadang berbeda dengan imam yang sebelumnya.
Gitu banyak terjadi pada mereka. Jangankan untuk hadis Rasul, Al-Quran saja mereka bisa pelesetkan. Itu ayat yang disebut tadi itu, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik. Apa kata orang Syiah? Itu bukan kuntum khaira ummah, tapi kata mereka apa? Kuntum khaira a'immah. A'immah itu apa? Jamak dari imam. Jadi imam-imam mereka ini adalah orang-orang yang terbaik. Itu dalam tafsir Syiah. Maka yang paling banyak mendatangkan kerusakan dalam beragama adalah kelompok Syiah. Ada lagi setelah itu orang-orang sufi, kelompok-kelompok mutasawwifah, di mana mereka banyak berpegang kepada hadis-hadis yang palsu, karena ada kekeliruan mereka dalam berta'amul, berinteraksi dengan hadis. Ada satu konsep yang dimiliki oleh orang-orang sufi itu, ada namanya al-mukasyafah, ada pula liqa'un nabi, ketemu langsung dengan Nabi, ketemu langsung sama Nabi, dan itu bukan dalam mimpi. Kalau dalam mimpi kan ada hadisnya kan, Rasul bilang man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat saya dalam mimpi berarti dia melihat saya, karena syaitan tidak bisa menyerupai saya. Ada hadisnya memang, tapi di kalangan mutasawwifah, orang-orang yang ada kelompok-kelompok sufi, mereka menganggap ketemu Nabi bukan dalam mimpi, tapi ketemu secara langsung, yaqazah. Dari mana mereka dapat itu? Ada di antara riwayat yang tidak seperti itu, riwayat itu yang dipahami oleh generasi salafus saleh dulu, tapi mereka memahaminya seperti itu. Ketika mereka berpegang kepada hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu', tentu hasilnya juga akan salah. Apa di antara contoh yang mereka pegang tentang dalam hal ini? Mereka mengatakan bahwa Nabi itu diciptakan dari nur, dari cahaya, dan dari cahaya Nabi itu nanti ada tetesan-tetesan cahaya, jadilah nabi-nabi yang lain. Berarti Nabi Muhammad tidak seperti layaknya manusia biasa. Ada hadis-hadis yang mereka pegang, tapi oleh para ulama-ulama hadis yang mu'tabar, semua riwayat itu adalah riwayat yang palsu. Riwayat yang palsu. Kalau palsu hadis tentu hasilnya juga akan palsu. Nah, generasi salafus saleh al-i'timad ala as-sunnatus sahihah. Semua mereka berpegang hanya kepada hadis-hadis yang sahih. Dalam memahami agama mereka berpegang kepada hadis yang sahih, yang langsung datang dari Rasulullah, dari jalur dan riwayat yang memang sahih, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Qala Ibnu Taimiyah, al-bayanut tam huwa ma bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan yang sempurna dalam beragama ini adalah ma bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Fa innahu a'lamul khalqi bil haqq. Karena Rasul itu adalah makhluk yang paling tahu dengan kebenaran. Wa ansahul khalqi lil khalqi. Dan orang yang paling bisa menasihati orang yang lain. Wa afsahul khalqi fi bayanil haq. Dan makhluk yang paling fasih dalam memberikan penjelasan tentang kebenaran. Lalu apa kata beliau setelah itu? Fama bayyanahu,
apa yang telah beliau jelaskan min asma'illahi wa sifatih, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, wa uluwihi wa ru'yatihi, dan maha tingginya Allah serta ru'yatullah, melihat Allah, huwal ghayah fi hadzal bab. Ini yang dimaksud sesungguhnya dalam bab ini. Apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai agama, dan yang terpenting adalah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala pada nama dan sifatnya, tentang uluwullah wa ru'yatullah, tentang kemahatinggiannya Allah, dan bagaimana nanti kita mungkin untuk melihat Allah. Huwal ghayah fi hadzal bab. Ini sebenarnya yang diinginkan, dan kita harus ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Beliau diutus untuk menyampaikan pesannya. Salah satu dari pesannya adalah berkaitan dengan bagaimana kita mengenali Allah itu sendiri. Dari mana kita tahu Allah itu seperti apa, bagaimana, apa sifatnya, apa namanya? Datang dari Rasulullah. Dan kalau datang dari Nabi, berarti jangan sekali-kali ditolak. Namanya, sifatnya, uluwullah, ketinggian Allah. Ada ndak orang yang menolaknya hari ini? Ada. Dan bukan hanya hari ini saja. Dari munculnya dulu firqah-firqah, aliran-aliran kalam yang memang fokus perdebatan mereka itu ada tentang Allah. Allah aja diperdebatkan. Tidak mungkin kita bisa memperdebatkannya. Kita hanya perlu mengimaninya sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya, sifatnya, apa sifat-sifat Allah, apa nama-nama Allah. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Sesungguhnya Allah itu memiliki tis'a wa tis'ina isman, memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1. Kalau sudah sabuk 99 sih kok, diulang dek Nabi balik, 1 kurang 1. 1 kurang 1 tentu 99. Berarti nama Allah itulah yang disebut dengan Asmaul Husna. Al-Quran juga bilang, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya Asmaul Husna, berdoalah dan menggunakan Asmaul Husna itu. Nama Allah yang mulia itu ada 99 yang disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama yang mulia. Dalam setiap nama itu ada sifatnya. Dalam setiap nama ada sifatnya. Karena dia punya sifat itulah dia diberi nama itu. Kalau umpama namanya 99, dalam setiap nama ada sifat. Di situ aja lah apa sifat Allah? 99. Nggak 7 apa tidak kan? Nggak juga 3 boleh kan? Nggak juga 20 orang. Oh, yang 20 itu kan yang wajib akli, yang wajib oleh akal. Berarti 20 yang wajib oleh akal. Kita tambah 1, boleh jadi 21. Allah wajib tidak oleh akal kita punya sifat adil. Wajib tidak Allah adil. Ada tidak adil dalam yang 20 tadi? Itu apa aja? Ini masalah akidah ini mohon maaf. Kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang tidak setuju kan wajar-wajarnya kan. Yang setuju dibo, yang tidak setuju piku-piku. Jelas sudah itu bakal. Coba adil, kemana masuknya adil? Kalau memang wajibnya wajib akli. Sekarang, apakah hanya wajib akli itu yang harus kita yakini? Bagaimana kalau Allah sendiri yang mewajibkan sifat itu untuk diri dia? Apa contohnya? Innallaha kataba ala nafsihi rahmah.
Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk dirinya rahmah, sifat kasih sayang. Berapa kali kita bilang Bismillahirrahmanirrahim dalam sehari semalam? Ada Ar-Rahmanir-Rahim. Sekarang kemana masuknya sifat rahmah pada yang 20 tadi? Tidak ada tuh sifat Allah Ta'ala rahmat. Yang ada kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu aliman. Oke, kau masuk, awak ambil kau sebagai sifat Rahman Rahim, kemana masuk? Bisa tidak awak tambah kaunuhu adilan, kaunuhu sami'an, kaunuhu apa tadi, rahiman. Karena Allah yang mewajibkan untuk diri dia. Masa akal kita mewajibkan sesuatu lalu kita terima, lalu Allah mewajibkan untuk diri dia lalu kita tidak jadikan sebagai sifat. Maka sifat dan nama Allah itu ada 99 untuk Asmaul Husna, dan sifat Allah itu banyak, bahkan ada yang hanya Allah yang tahu. Begitu yang dipahami oleh para sahabat, dan begitu generasi salaf dulu menerima dari penjelasan Nabi. Karena itulah penjelasan yang paling baik. Wa uluwihi wa ru'yatihi. Sekarang ada hadis Rasul bilang begini, sahabat dulu menerima tanpa mencoba untuk menolaknya atau mencari-cari makna yang lain atau mentakwil-takwilkan. Apa kata Rasul? Satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badri. Nanti di akhirat kelak kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada al-qamar lailatal badr, kepada bulan di malam purnama. Kalian akan lihat nanti Rabb kalian. Dan ada satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah berdasarkan penjelasan para ulama-ulama salaf, yang ada juga dalam ayat Al-Quran. Ada satu kenikmatan yang hanya bagi orang-orang beriman dalam surga. Apa itu? An-nadharu ila wajhillahil kirim, memandang kepada wajah Allah yang mulia. Nabi ada doa. Apa doa Nabi yang diulang-ulang oleh Rasul? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal kirim. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan kenikmatan melihat ila wajhikal kirim, kepada wajahmu yang mulia. Kini percaya Anda Allah punya wajah? Karena Nabi menyampaikan dan sahabat menerima, kita wajib menerima. Yang tidak boleh apa? Jangan dibayangkan wajah Allah Ta'ala. Kalau mandang ke wajah kawan awak, ada hidung berlubang hidung, ada yang panjang boleh hidung, ada yang tidak boleh hidung. Jangan itu dibayangkan. Meyakini adanya wajah wajib, al-imanu bihi wajib, karena Rasul yang menyampaikan. Ada doa Nabi, mencari-cari wajah seperti apa? Tidak perlu dan jangan lakukan, karena tidak akan mendapatkan jawabannya, karena Nabi juga tidak memberikan jawabannya. Wujuhun yawma idzin nadirah. Pada hari itu wajah orang-orang beriman berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya dia melihat. Berdoalah kepada Allah. Ingin tidak kita melihat wajah itu nanti? Jangan-jangan orang-orang yang menolak wajah Allah, mereka tidak diberikan kenikmatan melihat wajah itu. Padahal Rasul dulu berdoa, inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Begini. Jadi al-i'timad ala as-sunnatus sahihah. Kalau sahih dalilnya, kalau jelas datang dari Nabi, pegang. Dari itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ikhwati fillah, apa kata Imam Malik Ibn Anas? Inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuk
wa anhu tus'al yaumil qiyamah. Yang hadis-hadis yang sahih dalam berbagai masalah, dalam ibadah jelas, dan apalagi dalam persoalan akidah, dalam persoalan iman, keyakinan kita kepada Allah, karena keyakinan itu adalah pondasi dalam beragama yang menentukan selamat atau tidak selamatnya kita di akhirat kelak. Baik, ikhwati fillah. Jadi pada poin yang kedua, berpegang kepada as-sunnah as-sahihah. Yang ketiga, atau ala duri ya, akan ada diskusi, akan ada tanya jawab. Coba ada enggak kira-kira yang mau ditanyakan? Tafadhal. Masalah ini sebenarnya masalah tidak perlu tidak perlu diperpanjang. Kenapa demikian? Permasalahan yang harus diperpanjang itu adalah permasalahan yang benar-benar akan menambah ilmu dan keyakinan kita ke depannya. Adapun hal-hal yang seperti itu, kalau sekarang saya mau bertanya, paman Nabi Abu Thalib masuk neraka enggak? Masa paman Nabi masuk neraka? Dia yang membela Nabi. Semenjak Nabi mulai berdakwah sampai akhir hayatnya Abu Thalib, dia bela Rasul. Kalau ada yang mengganggu-ganggu, jangan coba-cobanya, kalian berhadapan jadiannya. Pantas masuk neraka? Dia akal awak. Tidak asal kan? Tapi Nabi bilang masuk neraka. Dan akan ada nanti syafaat, ada syafaat dari Rasul untuk Abu Thalib, takhfifan li'azabihi, untuk meringankan azabnya. Bukan syafaat untuk mengeluarkan dari neraka, tapi meringankan azab. Kalau wak buka akal awak, ndak so mungkin lah. Paman Nabi dibela Nabi deh. Nah, adapun untuk ayah dan ibunya, karena juga ada beberapa riwayat yang mengatakan seperti itu, tapi kita yang tidak perlu memperpanjang untuk perdebatannya. Jangan-jangan kalau pakai emosi pula nanti. Sekarang begini, kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada memang di antara riwayat ada seseorang yang menangisi ayahnya karena tidak menerima Islam lalu masuk neraka. Apa kata Rasul kepada orang yang tadi itu? Aja kan ayah wa angleh, ayah dia aja masuk neraka. Ada riwayat seperti itu. Nah, cuma kan nanti ada ketika ada yang sekelompok yang mengatakan, oh tidak mungkin masuk neraka karena dia ada di zaman fatrah. Zaman fatrah itu adalah zaman di mana tidak ada utusan. Secara logika memang ada seperti itu, orang-orang yang fi masyiatillah itu diantaranya adalah orang gila. Kalau ada orang gilo kan tidak salat dah. Salat punya tidak temor kan nya gilo sampai mati. Neraka atau surga? Fi masyiatillah. Itu berada pada kehendak Allah. Anak orang kafir ketika wafat waktu kecil, surga apa neraka? Fi masyiatillah. Nah, jadi saya tidak ingin memperpanjang perdebatan seperti itu karena memang tidak terlalu penting. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ada mengatakan masuk neraka karena ada nasnya. Tapi dari analisa yang berbeda, ada mengatakan tidak masuk neraka kalau sekedar alasan perasaan. Tidak mungkinlah rasanya orang tua beliau masuk neraka. Sekarang paman beliau mungkin tidak, yang sangat membela dalam dakwah beliau. Ayahnya kan meninggal sebelum dia lahir, tidak ada pembelaan dia terhadap dakwah. Ibunya tidak ada juga pembelaan dia terhadap dakwah Rasul. Tapi Abu Thalib
sangat membela. Tetapi jelas ada penjelasannya bahwa dia masuk neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Itu sebagai alasan oleh aliran yang mengatakan bahwa wajah itu artinya bukan wajah, tapi adalah kerajaan. Adalah kerajaan, karena didapatkannya dalam buku-buku tafsir ada makna wajah itu mim lam kaf ha, dibacanya mulkahu, kerajaan Allah. Tetapi kata sebagian itu bukan mulkahu, tapi adalah malikuhu, pemilik wajah. Jadi pemilik wajah. Kullu syai'in halikun illa wajhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah, artinya malikul wajah, pemilik wajah. Kenapa wajah yang disebutkan di situ? Oh, kalau begitu kakinya, kalau begitu tangannya apa enggak kekal? Apa hanya wajah saja? Wajah ini memang sesuatu yang mewakili kita. Wajah itu sesuatu yang mewakili kita. Kalau umpamanya ada orang terlindung di lu tu, nampak ada awak tangannya. Oh, beda awak enggak siapa orang dah. Tangan nampak ada awak, atau nampak ada awak kaki. Oh, beda awak bahasa itu sebulan. Enggak, atau punggungnya. Enggak. Tapi kalau nampak wajah, walaupun enggak nampak badan, tahu kita, oh fulan. Ya kan? Maka disebut wajah karena itu mewakili untuk semua keberadaan. Tapi sekali lagi para ulama salaf tidak ada yang memberikan penafsiran wajah itu seperti apa. Maka al-itsbat bila tasbihin wala tamtsilin wala takyifin wala ta'til. Jangan diserupakan, jangan dicari-cari bentuknya, jangan pula ditolak. Kalau ditolak berarti kita menolak apa yang ada di dalam Al-Quran tanpa alasan yang jelas, karena Nabi tidak menolaknya. Kalau kita ingin beragama secara benar, pakai cara sahabat beragama, mereka menerima dari Rasulullah dan mengamalkannya dan berpegang kepada hadis-hadis yang sahih. Sekarang ada hadis, tadi sudah kita sampaikan, kalian akan tengok nanti melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan. Ini tidak sedang menyerupakan Allah dengan bulan. Jangan salah paham. Oh, berarti Allah sama dengan bulan. Bukan menyerupakan apa yang dilihat, tapi memberikan gambaran cara melihat. Bulan yang jauh di atas sana, berapa miliar umat manusia yang ada di malam purnama itu, mereka bisa melihat bulan purnama walaupun mereka desak-desakan, tapi semua mereka menatap bulan purnama secara utuh, jelas, tanpa ada hijab, tanpa ada pembatas sama sekali. Itu yang digambarkan oleh Nabi, bukan menyerupakan Allah dengan bulan, tapi memberikan gambaran cara bagaimana melihat. Nah, kalau mau diartikan kerajaan umpamanya, nanti kalian di akhirat akan melihat kerajaan Allah. Nggak nyambung kekuasaan Allah, karena di dunia pun kita sudah melihat kekuasaan Allah. Oleh karena itu pentakwilan memang harus selalu diikutkan dengan hadis-hadis yang sahih. Kalau tidak ada pentakwilan dari Nabi, maka jangan sekali-kali untuk ditakwilkan. Saya ingin berikan nasnya, dalil apanya, ungkapan para ulama dulu. Apa kata mereka? Di antaranya, qala Ibnu Abdul Hadi, ini ungkapan mereka,
wala yajuzu ihdatsu ta'wilin fi ayatin aw sunnah lam yakun ala ahdis salaf wala arafuhu wala bayanuhu lil ummah. Tidak boleh, la yajuzu ihdatsu ta'wil, tidak boleh untuk melakukan takwil, mengadakan takwil seperti tadi. Tangan adalah kekuasaan, wajah adalah kerajaan, istawa itu bukan istawa tapi istaula, itu takwil namanya. La yajuz ihdatsu ta'wil fi ayat atau sunnah, dalam sebuah ayat atau dalam sunnah Rasul, lam yakun ala ahdis salaf, yang tidak pernah ada pada masa salaf saleh dulu, khususnya pada masa generasi sahabat. Wala arafuhu wala bayyanu lil ummah, di mana ta'wil itu mereka tidak mengetahuinya dan mereka tidak pernah memberikan penjelasan kepada umat. Fa inna hadza yatadamman annahum jahilul haqq fi hadza. Ini hanya menunjukkan bahwa mereka itu jahil dengan al-haq. Mereka jahil dengan kebenaran. Wa dallu anhu, dan mereka tersesat darinya. Ini ungkapan dari Ibnu Abdul Hadi. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Wa man khalafa qaulahum wa fassara al-Qur'ana bi khilafi tafsirihim faqad akhta fid dalili wal madlul jami'an. Barang siapa yang menyalahi perkataan mereka, para sahabat yang mulia itu, mereka berbeda dengan perkataan mereka. Wa fassara al-Qur'an, lalu ia menafsirkan Al-Qur'an bi khilafi tafsirihim, berbeda dengan tafsir yang mereka sampaikan. Faqad akhta'a fid dalili wal madlul. Mereka salah, khata'. Mereka telah salah dalam dalil dan dalam memaknai dalil. Jami'an, secara bersamaan. Itu nak apa juga leh. Faqad akhta, tersalah. Kalau menafsirkan, tidak pernah mereka tafsirkan, tidak pernah memberikan penjelasan seperti itu. Kalau memang benar-benar ada bahwa wajah itu artinya kerajaan, coba mana di antara sahabat yang ngomong seperti itu? Karena sahabat mengambilnya dari Nabi. Kalau memang istawa itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu artinya istaula, mana sahabat yang ngomong bahwa istawa itu artinya istaula? Yang ada adalah seorang penyair. Seorang penyair. Kadistawa Bishr ala al-Iraqi min ghairi damin min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Istawa di situ, istawa Bishr ala Iraq, diartikan istaula, Bishr menguasai Irak tanpa ada pertumpahan darah. Maka istaula itu artinya adalah menguasai setelah sebelumnya dia tidak menguasai. Itu arti istaula. Maka dia menguasai Irak tanpa ada pertumpahan darah. Berarti ada perjuangan tapi tidak pertumpahan darah. Berarti Irak itu sebelumnya tidak dikuasai oleh Bishr. Setelah itu baru dia kuasai. Sekarang kalau diartikan istawa 'alal aras, berada di atas aras, berarti Allah merebut aras dari seseorang kemudian Allah kuasai gitu. Siapa yang bisa kita dengar ungkapan yang seperti ini nih? Dari mana mereka dapat? Karena Allah juga sudah menguasai aras dari awal dia ciptakan, karena Allah yang menciptakan aras. Istawa 'alal aras, mereka paham Ar-Rahmanu 'alal aras istawa. Itu menunjukkan ketinggiannya Allah, karena memang Allah maha tinggi. Kalau Allah maha tinggi, berarti tidak ada lagi yang tinggi selain daripada itu, karena dia yang maha tinggi. Maka ia berada di atas aras, dan aras adalah makhluk yang tertinggi. Nah, tapi ketika nanti dibawa kepada analisa akal, bagaimanapun diberikan penjelasan, akan ada pula nanti analisa akal yang mereka sampaikan. Tetapi ketika ada nas, berhadapan dengan nas, maka kita pakai bagaimana sahabat dulu beragama,
An-nassu muqaddam 'alal aqal. Nas itu didahulukan daripada akal. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik ikhwati fillah, sekira cukup mungkin ya. Kalau banyak lita je no, wajah-wajah lita ya. Atau ada pertanyaan lain lah? Jangan lapan lewat ha. Kalau ada silakan, kalau enggak kita cukupkan. Kita ambil 2, sedangkan ada dalam catatan saya itu masuk ke dalam al-masail al-khilafiyah. Dalam beragama ini ada masalah ijma', ada masalah khilaf. Dan ketika disebut masalah khilaf, itu memang cenderung khilaf mu'tabar, di mana mereka berpegang kepada dalil-dalil yang ada. Muncullah al-masail al-khilafiyah yang terjadi di kalangan para ulama-ulama dulu, para imam mazhab. Iko panjang citor khilaf itu ada dalam 3 bentuk. Ada khilaf antara mazhab dengan mazhab. Mazhab Imam Syafi'i sama mazhab Abu Hanifah, berarti antar mazhab. Yang kedua, ada khilaf dalam satu mazhab antara imam mazhab dengan muridnya, sama mazhab. Abu Hanifah banyak berbeda dengan Abu Yusuf, dengan Zufar. Yusuf, Zufar, Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, ini 3 murid utama Abu Hanifah, tapi mereka punya perbedaan sama Abu Hanifah. Imam Syafi'i juga punya murid dan bisa terjadi perbedaan. Jadi perbedaan dalam satu mazhab. Yang ketiga, perbedaan yang ada pada diri satu orang imam. Itu terjadi pada Imam Syafi'i sendiri karena beliau punya qaulul qadim dan qaulul jadid. Ada pendapat lama, ada pendapat baru. Nah, oleh karena itu, masalah-masalah khilafiyah itu sudah terjadi dari dulu. Sekarang, apa sikap kita ketika terjadi khilaf? Maka sikap kita, kalau seandainya punya kemampuan untuk mengetahui manakah di antara yang berbeda tadi yang lebih mendekati kepada kebenaran, ambil yang mendekati kepada kebenaran yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang mu'tabar. Umpama menurut mazhab Imam Syafi'i, kunut itu adalah dianjurkan berdasarkan kepada sebuah hadis, Rasul itu tak pernah meninggalkan kunut subuh hatta faraqad dunya, sampai meninggal dunia. Ini hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Oleh ulama yang lain, kunut yang dilakukan oleh Nabi itu adalah kunut nazilah. Seperti ada pada hadis, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala ri'lin wa zakwan. Rasul pernah berkunut sebulan mendoakan kaum-kaum yang tertindas dari umat Islam, ri'lin wa zakwan, karena mereka mendapatkan penindasan dari orang-orang, dari musuh-musuh mereka, dan Nabi mendoakan kebaikan untuk mereka. Disebutlah sebagai kunut nazilah. Dan itu tidak hanya di waktu subuh saja, bisa dalam 5 waktu. Oleh kebanyakan itu yang ada. Adapun yang tadi itu, menurut yang mengatakan tidak ada, itu tidak sahih. Mereka para ulama semua. Para ulama. Kita kalau seandainya punya kemampuan untuk memahami itu, dan kita tahu, oh berarti ini yang kuat adalah ini, kita mesti ambil yang kuat. Kecuali nanti kalau ada orang-orang awam yang memang mereka tidak bisa,
tidak mungkin untuk dibebankan. Alamu aja sholat subuh layur kan, apalagi untuk dibebankan nanti menganalisa masalah, tidak mungkin. Ada orang-orang awam, maka orang-orang awam mereka bisa beribadah sesuai dengan tempat dia bertanya, apa jawaban dia untuk bertanya tadi, bolehnya mengamalkan. Makanya ketika awak menjadi tempat bertanya oleh seseorang, jangan diikutin kehendak orang, ikutkan kehendak Rasul seperti apa, itu yang disampaikan. Ndak lo mesti di kampungnya tuh banyak acan itu lah dan jawabnya, ndak mesti dah. Karena mazhabnya adalah muftinya, mazhabnya tempat dia bertanya, tidak mungkin dibebankan. Nah, maka dalam masalah-masalah khilafiyah, itu masalah-masalah yang diperselisihkan, yang mungkin saja akan terus berlangsung ketika ada orang yang berpegang pada pendapat yang tadi, tetapi boleh bagi kita untuk mencari tahu manakah di antara pandangan-pandangan itu yang lebih mendekati kepada kebenaran, dan untuk kita ikuti. Dan itu tidak mengeluarkan kita dari mazhab Syafi'i kalau seandainya kita tidak berkunut. Karena Imam Syafi'i sendiri bilang, idza sahhal hadis bahwa mazhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah mazhab saya. Dan tidak lawak mesti penatik dulu. Nya penatik kan tidak boleh dah. Oh, kau dan Syafi'i kadangnya apa je lah nya Imam Syafi'i itu dan harus buatnya. Tidak bisa dah. Kalau itu Imam Syafi'i itu wangi dah. Imam Syafi'i melarang untuk ikut dia. Imam Malik melarang untuk ikut dia. Imam Ahmad melarang, la tuqalliduni wala Malik wala Thawri. Walakin khudhu min haitsu akhadhu. Jangan taklid kepada saya, jangan kepada Malik, jangan kepada Thawri, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Maka kalau punya kemampuan untuk mengetahui atau setidaknya diberikan peluang oleh Allah untuk belajar, belajarlah. Ambil mana kira-kira yang lebih mendekati. Oh, ternyata ini dalilnya ini yang lebih kuat menurut para ulama. Berarti kita ambil yang lebih kuat itu. Ketika kita meninggalkan pendapat yang lemah, itu bukan berarti kita tidak menghargai, bukan berarti kita tidak menghargai orang yang memiliki pendapat yang oleh sebagian besar mungkin itu tidak berada pada posisi yang lebih kuat. Kewajiban kita justru harus mengambil mana yang lebih kuat. Masalah khilafiyah jangan dijadikan cara untuk berpecah belah. Jangan dijadikan sarana untuk tidak saling salam. Itu salah juga. Orang-orang dulu banyak sekali terjadi perbedaan, tapi sesama mereka selalu baik. Kenapa demikian? Karena mereka berbeda di atas ilmu. Kalau seandainya gara-gara ikhtilaf kita berkelahi, berarti kita berbeda di atas kejahilan, bukan di atas ilmu. Karena perbedaan itu bukan masalah baru. Perbedaan itu masalah yang sudah lama ada. Tapi kalau disikapi dengan ilmu, maka insya Allah akan bisa saling menghormati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, cukup ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada yang salah itu karena kekurangan ilmu dan karena bisikan-bisikan syaitan, mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.